أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, kita masuk ke episode yang kedua. Kita akan membahas tentang tips ampuh dalam belajar ilmu tajwid, terutama dalam pembelajaran fasahatul lisan yang menjadi tema kita sekarang. Banyak yang bertanya kepada kami, Ustadz, bagaimana cara belajar tajwid agar cepat gitu? Ustadz, bagaimana cara belajar tajwid dengan mudah? Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan yang semisal. Kami tidak memiliki hak menentukan harus belajar seperti ini dan seterusnya. Namun berdasarkan pengalaman, 4 tip ini insya Allah ampuh kita dalam belajar ilmu tajwid. Yang pertama adalah perbanyak jam terbang. Ya. Yang kedua, perbanyak guru, namun dengan melazimkan satu guru demi satu guru. Yang ketiga, melantangkan atau memaksimalkan suara dan dalam latihan. Dan yang keempat adalah bersabar. 4 tip ini insya Allah mewakili. Yang pertama, perbanyak jam terbang. Memperbanyak jam terbang ini berlaku untuk semua pekerjaan yang kita lakukan. Semakin banyak jam terbang, kita akan semakin ahli di dalam bidang tersebut. Man ta'awwada syai'an shara ahlan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam suatu perkara, maka dia akan menjadi ahlinya, itu kaedahnya. Maka Al-Imam Ibnul Jazari dalam manzumahnya mengatakan, wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifakkihi. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang belajar ilmu tajwid dengan orang yang tidak belajar ilmu tajwid, kecuali ia yang terus melatih lisannya untuk membaca Al-Quran dengan benar. Ada orang yang belajar ilmu tajwid, belajar teorinya misalnya. Ada orang yang nggak belajar teori sama sekali. Nah, orang yang nggak belajar teori sama sekali, kalau dia melatih lisannya terus dengan seorang guru yang membimbingnya, maka dia akan lebih cepat bisa daripada orang yang hanya sekedar belajar ilmu tajwid, namun tidak ada jam terbang yang tinggi. Maka patokannya adalah pada jam terbang tinggi. Semakin tinggi, semakin banyak jam terbang, semakin banyak latihan, insya Allah akan semakin bisa. Jadi bukan tidak menentukan apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang yang lulusan pesantren, apakah dia anak umum, atau dan seterusnya. Yang menentukan latihannya terus menerus. Banyak ya banyak juga kita dapatkan ustadz-ustadz yang sudah mengisi ceramah, kemudian dan seterusnya. Tapi di dalam qiraah kalau misalnya tidak ada latihan, tetap tidak bisa. Belajar membaca Al-Quran bukan sekedar belajar teori-teori, tapi memperbanyak jam terbang untuk latihan. Yang kedua, poin yang sangat penting juga, memperbanyak guru, dan ini menjadi sunnahnya para ulama terdahulu ketika belajar. Dimana kalau kita melihat diantaranya misalnya ada yang memiliki 1000 guru ya. Di antara mereka contoh saja misalnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik memiliki 900 guru dari kalangan tabi'in. Kemudian Imam Bukhari memiliki sekitar 1080 guru. Kemudian Ibnul Mubarak yang mengambil dari lebih 4.000 guru, dikatakan seperti itu. Maka kita kalau menghitung saat ini berapa guru yang sudah kita lazimkan, kita mulazamah kepadanya, kita belajar. Maka jangan berharap kita menjadi seorang yang alim dalam ilmu kalau kita tidak punya guru dalam belajar. Sekedar melihat di YouTube, sekedar membaca banyak buku. Kita baca 1000 buku, kita lihat 1000 video YouTube tentang cara baca Al-Quran, tetap aja tidak akan memperbaiki bacaan kita. Karena bacaan kita harus berhadapan langsung dengan guru, kemudian kita berlatih sebanyak-banyaknya dengan guru itu. Dan kaidah ini betul, man laisa lahu syekh fa syaikhu syaitan. Siapa yang tidak punya guru dalam belajar, maka gurunya adalah syaitan. Hati-hati, karena banyak sekali orang tergelincir salah memahami ketika dia belajar otodidak atau tanpa guru. Asal baca buku, dia memahaminya sendiri. Artinya tekstual dan seterusnya. Maka harus ada bimbingan guru. Yang ketiga,
suara yang maksimal atau lantang. Kenapa ini kita tekankan dalam belajar tahsin Al-Quran? Karena kalau misalnya suaranya pelan, itu tidak akan sama. Mau belajar puluhan tahun pun, mau belajar sama guru terhebat pun, mau latihannya sebanyak apapun, kalau bacanya A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, tetap tidak bisa. Dia harus dilantangkan. Bahkan di suatu tempat pembelajaran tahsin bersama para masyayikh, misalnya dari Yaman, dari Syam, itu harus berteriak. Kita diajarkan untuk teriak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus seperti itu. Ini dalam rangka untuk memfasihkan lisan kita, meluruskan lidah kita yang sebelumnya keliru. Lah kalau misalnya kita tetap mempertahankan gaya kita yang semula, tidak ingin berubah, ya tidak akan berubah. Harus ada perubahan ketika harus ada sesuatu yang kita rubah, ya, menuju lebih baik daripada tidak mempertahankan gaya yang sebelumnya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berikutnya kesabaran. Ini menjadi kunci dari semuanya. Perbanyak guru itu penting. Latihan yang kontinu itu penting. Suara yang maksimal itu penting. Tanpa kesabaran semuanya nggak dapat. Sabar dalam menghadapi semuanya. Kalau misalnya kita belajar satu huruf sehari belum bisa, 2 hari belum bisa, kita sudah latihan terus belum bisa, sepekan belum bisa, 2 pekan, sebulan, 2 bulan belum bisa, sabar. Bahkan ada yang 1 huruf itu 7 bulan baru bisa. Bahkan ada yang sudah setahun 2 tahun 1 huruf tertentu itu masih belum bisa. Bahkan kalau kita datang ke ziarah ke Masjid Nabawi, ada halaqah untuk pembelajaran tahsin surah Al-Fatihah, itu bisa sampai 6 bulan untuk tahsin surah Al-Fatihah saja. Maka kita jangan berharap instan, karena sesuatu yang instan itu akan instan pula hilangnya. Jadi nikmati prosesnya. Insya Allah kita dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka untuk bisa atau tidak bisa. Bisa itu adalah karunia Allah untuk kita. Yang penting kita berusaha untuk bisa. Ya, semoga ini bisa dipahami oleh kita. 4 poin ini kita camkan untuk diri kita. Yang pertama, saya ulang, yang pertama adalah perbanyak jam terbang, yang kedua perbanyak guru, yang ketiga suaranya dimaksimalkan atau dilantangkan ketika latihan, dan yang keempat bersabar. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Fajazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.